Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di live Instagram dari Esa Sekuritas. Pada pagi ini seperti biasa kita akan membahas daily outlook untuk perdagangan hari ini. Daily outlooknya ini sudah diringkas oleh tim riset dari Surya Fajar Sekuritas. Ya, saya akan membawakannya dengan saya Alwin dan teman saya Pak Bagus. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Alwin, pagi semua. Ya, mari kita masuk ke dalam materinya. Oke, pada perdagangan kemarin nih HSG itu ditutup melemah kembali ya. Namun nggak banyak, cuma 0,14%. IHSG ditutup di 6088,52. Value transaksinya cukup besar di 12,46 triliun rupiah. Kemudian investor asing ini membukukan net sale di 329 miliar rupiah. Ini cukup besar ya. Kemudian dari sektoral kita lihat di sini yang paling dalam itu membawa pelemahan IHSG adalah IDX Infrastructure di 1,48%. Kemudian disusul oleh IDX Transportation di 0,88 dan IDX Industri 0,74%. Kemudian penguatan itu dipimpin oleh IDX Cyclical di 0,66% dan IDX Finance 0,15%. Kita ke bursa global, di sini kita lihat Asia itu bergerak mix ya. Nikkei-nya cukup dalam setelah pergerakan penguatan beberapa hari sebelumnya. Kemudian Shanghai masih melemah dan Hang Seng sudah rebound sedikit. Kemudian dari bursa Eropa sudah juga menguat. Nah, namun di bursa US ini pergerakannya mix ya. Ada yang melemah, ada yang menguat. Menguatnya ini Nasdaq-nya ya, sektor teknologi. Nanti kita lihat penjelasannya di slide selanjutnya. Kemudian dari komoditas kita lihat di sini coal yang paling tinggi naiknya 1,46%, kemudian dari crude oil juga lumayan tinggi 0,8 dan nikel juga 0,97 cukup tinggi. Dari pelemahannya di sini palm oil sebesar 2,05% cukup dalam ya, ini perlu diperhatikan sih. Oke, kita ke slide selanjutnya. Dari bursa AS, pergerakan mix karena ketidakpastian para investor mencerna pesan The Fed. Jadi The Fed itu kemarin akhirnya mengadakan pertemuan FOMC ya. Jadi The Fed itu mempertahankan tingkat suku bunga pada pertemuan kemarin, sehingga para investor itu harusnya sih senang ya mempertahankan karena The Fed itu mempertahankan tingkat suku bunga rendah ini di kalau nggak salah 0,25% ya, Pak Bagus ya. Iya. Saya nggak ini lagi rekap untuk tingkat suku bunganya masih di 0, namun kenapa pergerakan di US itu masih sideways di situ? Karena The Fed itu mengatakan bahwa mereka punya target untuk mereka punya target untuk tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, mereka sih masih bilang sih ruang untuk kenaikan ini masih tinggi. Namun sesaat apabila menjelang istilahnya mau mencapai titik tersebut, mereka akan menilai kembali kebijakan ekonomi yang akan mereka laksanakan. Jadi istilahnya tuh kalau mau mencapai target tersebut, mereka kemungkinan besar akan melakukan tapering ekonomi. Di mana tapering ini adalah kebijakan ekonomi yang kontraktif akan membuat ekonomi menurun lah. Oke, ke poin selanjutnya, hampir seluruh saham China yang tercatat di US melonjak kemarin. Jadi seperti kita tahu, setelah China itu mengumumkan untuk membatasi ya perusahaan-perusahaan teknologi yang terdaftar di US, semuanya hampir saham-saham di China itu melemah ya, termasuk saham-saham electric vehicle, Alibaba juga menurun. Kemudian yang terlebih-lebih itu adalah saham-saham edukasi di China itu yang untuk mempersiapkan ujian secara online. Oke, jadi ceritanya kemarin itu rebound.
namun tidak terlalu tinggi sih sebenarnya, masih belum bisa menyaingi pelemahannya. Nah, tapi nggak bisa dipastikan apakah rebound ini hanya sehari semata atau bisa berlanjut lagi untuk hari selanjutnya sih. Oke, kita ke bursa Asia. Bursa Jepang tercatat merah karena kasus COVID menanjak di sana ya. Meskipun sedang ada event Olimpiade di Jepang. Oke, kemudian Hang Seng mengalami rebound setelah turun sangat dalam. Dan China sendiri pelemahan masih terjadi imbas efek perang dagang China-US. Kalau Hang Seng menguat ini ya ada efek rebound lah, efek rebound dari pelemahan. Biasanya setelah pelemahan tajam ada rebound, tapi kita belum mengetahui apakah rebound ini bisa bertahan seperti yang saya tadi katakan di bursa US. Apakah rebound ini hanya sehari semata kah atau bisa bertahan sampai untuk perdagangan hari ini? Oke, kemudian dari bursa Eropa menguat karena laporan kinerja keuangan yang mayoritas menguat di semester 1 tahun 2021 ini. Ya, jadi kebanyakan para emiten itu sudah melaporkan ya, seperti di US melaporkan laporan keuangannya untuk semester 1 dan kebanyakan sih hasilnya cukup memuaskan lah. Maka itu bisa dibilang ya penguatan di bursa Eropa gara-gara katalis ini. Kemudian dari dalam negeri sendiri, minim sentimen yang dapat mendorong IHSG ya. Kemudian cash flow asing masih belum kembali naik. Jadi seperti saya sampaikan barusan, IHSG itu investor asingnya itu masih membukukan net sell sampai dengan hari ini. Kalau saya lihat di datanya itu investor asing itu masih kira-kira udah seminggu lah, sudah hampir oke. Selama seminggu ini sih net sell sudah sekitar ya 500 lebih miliar rupiah di Indonesia. Kemudian IMF revisi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 3,9%, di mana ini juga cukup mendera bursa Indonesia, di mana tadinya Indonesia itu bisa tumbuh di 5% tahun ini. Ini proyeksinya ini adalah setahun ya 3,9% dari IMF. Oke, kemudian IHSG untuk hari ini akan bergerak sideways menurut perkiraan kami di rentang 6.060 sampai 6.110. Kita ke news highlight. Surya Mas Duta Makmur atau saham SMDM raih marketing sales 173 miliar di semester 1 2021. Ini SMDM ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sektor properti ya. Ini dibilang sih di dalam beritanya ini penjualan atau marketing sales ini, pendapatan penjualannya ini relatif stabil di semester pertama tahun 2021. Ada kesimpulan yang bisa ditarik yaitu berarti sektor properti stabil lah, masih ada demand dari para masyarakat di tengah COVID ini. Kemudian yang kedua, pendapatan dan laba VAL Indonesia atau saham Inco meningkat di semester pertama. Ini juga salah satu katalis yang baik ya buat industri nikel. Kemudian yang ketiga, langkah Bukalapak, Chandra Asri atau saham TPIA siapkan aksi korporasi sebesar 63 triliun rupiah. Jadi ceritanya mereka akan menggelar right issue ya, sebesar 63 triliun rupiah ini cukup besar ya bagi sekelas emiten di Indonesia. Nanti kita lihat saja ini gimana hasil nantinya. Oke, kita langsung ke topik saja. Silakan Pak Bagus. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Alwin. Untuk topik hari ini kami yang pertama untuk saham pertama ini kami merekomendasikan saham bank, Bank Aladin Indonesia sih. Jadi kodenya bank. Oke. Rekomendasi buy entry di 3250 hingga 3350. Stop loss di 3100, target di 3600. Oke. Cerita di balik bank ini kita lihat
kemarin kalau saya agak ulik sedikit laporan keuangannya, itu kinerja kuartal 1 cukup memuaskan sih, belum dibilang istimewa sih ya, tapi cukup memuaskan. Pendapatannya setelah bagi hasil, jadi kurang lebih kayak gross revenue ya, itu naik 17%, jadi kurang lebih 9,5 miliar aja. Jadi ya nggak gede sih sebenarnya Bang ini, cuman ya hanya 9,5 miliar dibandingkan dengan Mandiri, BCA gitu ya, beda. Dan bottom line-nya, laba bersih ini naiknya 8%-an. Jadi 2,19 miliar untuk kuartal pertama. Tapi kita lihat di sini, bank ini ada kenaikan aset sebesar 69%, menjadi 1,2 T. Jadi tadinya tuh kalau saya nggak salah itu ada hampir 600-an miliar, lalu kelihatannya ada pemodal baru yang masuk, jadi 1,2 T lah kurang lebih, dengan posisi per kuartal kemarin. Dan sebenarnya kita lihat BOPO-nya juga menurun nih. Kalau kita melihat, menurun menjadi angka 185%. Angka ini sebenarnya ongkos, jadi BOPO ini artinya ongkos uang ya, ongkos uang. Ini penurunan ini memperlihatkan sebenarnya bank bank ini mulai mengefisiensikan operasionalnya, udah kelihatan sekali. Lalu karena ada ketentuan dari OJK bahwa pada akhir tahun 2021 ini ketentuan modal inti bank digital itu minimal 2 triliun, maka bank ini sudah mendapat persetujuan RUPS LB pada bulan Mei kemarin untuk menggelar right issue. Nah, right issue-nya ini kurang lebih 800 sampai 850 miliar ini digunakan untuk memenuhi ketentuan modal inti 2 triliun pada akhir tahun. Jadi paling enggak kita tunggu aja sepak terjang bank ini sampai dengan akhir tahun ini dipastikan mereka akan right issue. Lalu bagaimana usaha bank ini untuk untuk menciptakan ekosistem sebagai digital bank? Kita lihat usaha mereka belakangan ini, mereka berkolaborasi dan bekerja sama dengan Alfamart dan Halodoc. Jadi kalau misal dengan Alfamart itu sebenarnya mereka ingin menggabungkan offline dan online mereka melalui gerai-gerai Alfamart yang ada di seluruh Indonesia. Jadi diharapkan banyak orang yang menjadi bankable, memaksa orang untuk membuka rekening di gerai Alfamart. Dan ini rupanya emang strategi yang cukup bagus kalau kita lihat. Jadi ini kenapa secara fundamental kami bisa merekomendasikan bank untuk buy. Lalu secara teknikal kami juga melihat sebenarnya saham ini masih bergerak dalam tren yang naik. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya suatu saham trennya itu naik, jadi kalau ada koreksi-koreksi sedikit, biasalah lagi perjalanan naik kan ada turun sedikit, nanti naik lagi. Dan seperti itu. Kalau kita lihat, koreksi kali ini agak wajar. Dia ada di pertengahan Bollinger Band. Kalau Bollinger Band-nya segini, berarti dia udah koreksi separuhnya. Oke. Lalu volumenya juga sebenarnya kita lihat dari berapa bulan terakhir, ini volumenya stabil. Dan MACD masih di atas. Nah, itu dia tadi karena tren masih kelihatan, MACD juga masih di atas. Lalu stokastiknya juga cenderung dari bawah bergerak naik gitu. Nah, ini indikasinya sih biasanya kalau bergerak saham begini, ini siap bergerak perlahan untuk naik sih. Gitu. Jadi untuk ya melanjutkan tren lah minimal. Tapi kita lihat juga sih indeksnya seberapa kuat. Tapi dengan indeks sekarang sih kelihatannya sih kemungkinan besar pasti naik. Lalu target kenaikan ini kami perkirakan paling dekat paling sampai di atas batas atas Bollinger Band ya, di angka kurang lebih 3.600 untuk bank targetnya. Oke.
Yang kedua saham MDKA, rekomendasinya trading buy, entry level di 2850 hingga 2900, stop loss-nya di 2820, target price di 2990. Ini kelihatannya agak tight ya sebenarnya untuk MDKA. Lalu yang ketiga kita punya rekomendasi saham Cepin, rekomendasi trading buy, entry level 6250 hingga 6400, stop loss di 6175, target price di 6625. Lalu ada saham Tebik, ini juga trading buy, entry di 3120 hingga 3200, stop loss di 3060, target price 3360. Oke, kalau untuk public expose dan RUPS mungkin ya nggak menarik-menarik amat ya. Mungkin yang RUPS-nya mungkin yang dari keras aja ya, yang agak menarik. Lalu kalau misalnya dividen hari ini yang kumdate ini Elsa ya 10 perak, 2 kurang lebih. Dan IPO listing ini tetap masih buka ya, tanggal 6 besok, harga Rp850, dan perlu diingat mungkin untuk IPO buka ini yang mau order di tempat kita melalui kita masih menunggu orderan untuk ikut FPPS-nya untuk dikirim kepada kami maksimal pukul 12 pada hari tanggal 29 ini. Gitu ya Pak Alwin ya. FPPS masih ditunggu di FS Sekuritas ini. Lalu hari ini kelihatannya ada kumdate stock split saham Hill 1:5. 1 lama 5 baru stock split Hill. Oke, itu bisa diperhatikan itu untuk stock split Hill-nya. Rasanya Pak Alwin kalau ada tambahan silakan. Ya, mungkin kita coba jawab pertanyaan dulu ya Pak. Kebetulan ada pertanyaan ini dari penonton. Di sini Bapak Yopi Chandra. BBYB gimana ini, menarik nggak? Saham BBYB ini kebetulan kemarin itu sempat mengalami pelemahan ya. Setelah mengalami kenaikan yang tinggi, ini saya coba tampilkan deh. Boleh tambahin Pak Alwin soal BBYB ini? Boleh tambahin soal BBYB ini? Kalau saya lihat kita agak panjang sedikit coba BBYB-nya sampai bulan 2, bulan 3 kemarin. Kalau kita lihat karakter mainnya ini mirip. Begitu dia naik, dia koreksi, dia diem. Nah ini kalau misalnya kali ini, kalau misalnya dia mengulang lagi cara main bulan 3, antara bulan 3 sampai bulan 4, kebetulan
Ini kan earning season juga kan di bulan 3 ini kan, dan kita juga berulang juga earning season di bulan 7 ini kan. Jadi kelihatannya kalau misalnya emang dia naik, kita baru ikut deh. Kalau dia nggak naik, ini kelihatannya mengulang cara main lama ini. Ya, kalau kita melihat dari sini ya. Iya, kalau kita melihat dari agak panjang sedikit. Ya. Oh tadi maaf, sepertinya suara saya hilang ya di pas saya present ini. Jadi ceritanya ini ada ceritanya BBYB ini lagi stop di daerah supportnya Fibonacci di level 50%-nya 529. Kemudian kebetulan juga stop di daerah support dari MA20 yang terbentuk dari garis tengah Bollinger Band ini. Jadi ada kemungkinan sih bisa nanjak kembali karena kan emang daerah ini kan daerah konsolidasi ya sekarang ini si BBB ini. Kemudian tapi perlu diperhatikan lagi MACD-nya ini sedang membentuk dead cross di sini, baru saja terbentuk dead cross. Jadi akan ada kemungkinan turun, tapi saya rasa kemungkinan turunnya agak terbatas ya. Kalau kita lihat kemungkinan turunnya itu bisa sampai ke level 490 kalau kita lihat di Fibonacci-nya. Jadi kita perhatikan aja lebih kuat bullish atau bearish-nya sentimennya untuk BBB ini. Karena terakhir kita tahu BBB ini salah satu bank kecil juga yang mungkin akan terdigitalisasi ya Pak Bagus ya. Dia gantengannya itu aku laku ya. Aku laku, oke. Berarti dari China Ya. ya. Ada kemungkinan sih bisa rebound, karena kan belakangan ini sentimen bank digital juga lagi bagus. Ya kita lihat aja lah untuk kinerjanya gimana ke depannya. Apakah seperti uh, dia mungkin seperti BANK kali ya Pak ya, tandingannya ya. Kurang BGTG lebih, cuman dan nanti mungkin kalau ada waktu yang lebih panjang kita bisa membahas bank digital nih apa sih sebenarnya gitu kan. ya betul. Ya ini kelihatannya semua orang latah untuk bikin bank digital, tapi kita mesti lihat lagi bank digital tuh sebenarnya barang apa sih sebenarnya. Nah ini sebenarnya yang agak misleading sebenarnya. Jadi Ya, satu bank gimana, oh aduh semua latah ikut-ikutan. Padahal kalau kita cermatin lagi, waduh ini ah cuman pindahin produk konvensional ke HP aja kok istimewanya apa sih kan gitu kan. tapi sepertinya yang kita lihat sentimen dari bank digital ini orang-orang melihat wah bank-bank ini yang terdigital ini sudah bekerja sama dengan startup-startup yang digital itulah Nah, seperti Gojek lah atau Grab atau itu yang beda beda lainnya. cerita, Pak. Itu berarti dia Nah, sudah membentuk iya, ekosistem. Kalau misalnya dia membentuk ekosistem, oke dia bisa berhasil. Tapi kalau yang nggak bentuk ekosistem ini yang kita pertanyakan sebenarnya. iya. Karena masalahnya dari dulu bank-bank yang terbilang digital ini sih sebenarnya dari dulu sudah terdigitalisasi seperti kita lihat BCA sudah ada mobile bankingnya dan klik BCA sudah dari lama. Nah, masalahnya apa yang membedakannya gitu kan antara Ya bank benar, konvensional dengan digital ini? Nanti mungkin kita benar. bahas di lain kesempatan. Ya kalau Oh, waktu ya agak panjang. oke, mungkin kita bisa bahas ini Pak. Ada berita dari yang kurang menyenangkan juga nih soal kasus Asabri ya. Ternyata ada follow up-nya. Oh iya benar. Jadi ada ditetapkan 10 tersangka manajer investasi. Kita mungkin nggak sebut di sini siapa-siapa aja, tapi kelihatannya sih ini ada beberapa yang terseret yang cukup besar sih manajer investasinya. Mungkin ya berita kelam lah untuk pasar di Indonesia. Kemungkinan besar sih setelah ini apabila ini mungkin sudah selesai ya, karena kan Jiwasraya sudah ditetapkan tersangka, Asabri sudah ditetapkan tersangka, dari OJK pun juga sayangnya ada satu tersangka, mungkin Dan sudah mungkin selesai. next Taspen ya Pak ya. Kita belum tahu cerita Taspen. Ada tasnya, oh iya juga ada dari Ya. BPJS kah Pak? BPJS? Ya mungkin kalau BPJS itu yang gunung gunung besarnya itu. Iya BPJS juga masih belum di follow up lagi dari Kejagung sih. Ya mungkin masih ada seri-seri selanjutnya ini untuk kasus manajer investasi ini. Yang Oke, menarik mungkin ini Pak, saham multi bintang ini.
melonjaknya sampai 300, labanya ini melonjak sampai 346%, tapi sebenarnya harga sahamnya masih di situ-situ aja tuh. Ya, kalau multi bintang sih saya jujur saham ini mungkin tidak terpaut ke ini ya, kinerja Tidak perusahaan ya, terpantau secara harganya baik ya. dan mungkin tidak liquid juga. Ya, kurang liquid juga. Saya dari dulu sih Dan nggak ini ngerti kenapa sih. udah di bawah, sebenarnya udah di bawah sekali ini. Dan kalau lihat nilai bukunya, Ya betul. sebentar. Kalau lihat nilai bukunya, ini kurang lebih masih mahal sih. Book value-nya 22 kali. Oh ya, book value masih 20. Oke. Ya PE-nya mungkin boleh 28 diperhatikan kali. lah pergerakan MLBI selanjutnya sih. Tapi paling enggak ROE, ROA-nya ini tinggi sekali. ROA 19%, ROE 78%. Luar biasa. Oh ya, cukup baik lah untuk skala industri sebesar MLBI sih. Oke Ya. Pak, ada lagi Pak? Udah cukup. Oh ya, tadi untuk pertanyaannya Pak Yupi, semoga terjawab ya Pak. Oke, mungkin itu saja dari kami. Untuk materi daily outlook-nya bisa Bapak Ibu dapatkan di website sfsekuritas.co.id. Nanti Bapak Ibu masuk ke bagian presetnya akan menemukan dokumen ini. Ini berisikan yang kami sampaikan dari pagi tentang market briefing hari ini dan stock pick-nya. Kemudian stock pick-nya ini sudah kami upload di SF Quotes yang ada, yaitu fitur-fitur yang ada di SF Spas ya, yang merupakan trading platform kami yang ada di Android ataupun di PC. Oke, tentunya semua topik kami dan daily auto kami adalah disclaimer on. Kemudian bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi langsung ke SF Sekuritas di Instagramnya melalui DM. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan esok hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Alwin, terima kasih semua. Selamat pagi.